Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Renaula Lawalata, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang antarmuka, pengguna, use case, dan activity diagram. Poin-poinnya, yang pertama user persona, yang kedua analisa kompetitif, yang ketiga storyboard, yang keempat use case diagram, yang kelima activity diagram. User persona adalah sebuah karakter fiktif yang mewakili target pengguna dari produk yang akan kamu buat. User persona fokus pada data personal, sebuah karakter seperti data, demografi, sikap atau tingkah laku, motivasi, pengaruh, tujuan, dan kesulitan. Kata kasarnya seperti mengarang biodata seseorang. Berikut hal basic yang perlu ada pada sebuah personal adalah bagian identitas seperti nama, gambar, karakter sebagai label dan pembeda dengan persona yang lain. Data demografi seperti usia, status, lokasi, pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain. Tujuan motivasi mencapai tujuan dan kesulitan yang dihadapi. Contohnya seperti biodata M. Schiaffol Faudy ZA. Personality, prototyping, interviewing, design thinking, empathy, programming, dan help fouling. Bio Schiaffol memulai karir dengan bekerja menjadi seorang programmer di suatu startup yang ada di Surabaya. Setelah beberapa bulan menjalani pekerjaannya, Schiaffol beralih menjadi seorang UI atau UX designer di suatu perusahaan. Dia sangat suka dalam mendesain suatu hal, senang dalam hal berkomunikasi ke banyak orang, dan juga ingin memiliki banyak pengalaman di bidang UI atau UX designer. Dia adalah lelaki pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Berikut motivasi berdampak kerjasama, promosi kebutuhan. Perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Dan berikut goals. 1. Menjadi seorang UI atau UX designer yang hebat. Yang kedua, mengenalkan kepada masyarakat bahwa mendesain itu mudah asal kita tahu dasar. Yang ketiga, ingin menikah. Frustasi. Yang pertama, tidak suka diganggu ketika lagi fokus. Yang kedua, tidak suka berkomunikasi yang buruk dalam tim. Berikut analisis kompetitif adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategis bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran Anda. Sekarang ini ada banyak sekali aplikasi online yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Mengumpulkan data kompetitor tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ahrefs dan Semrush, aplikasi online yang satu ini tidak saja bisa digunakan untuk menerapkan analisis kompetitif bisnis Anda dengan kompetitor secara organik di hasil pencarian Google, tapi juga seberapa besar estimasi pengunjung bulanan, tingkat keterikatan dari pengunjung, dan kata kunci apa yang digunakan oleh kompetitor untuk menarik pengunjung organik melalui mesin pencair. Berikut storyboard. Storyboard adalah sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Dengan pembuatan storyboard sendiri, maka pembuat cerita atau naskah dapat menyampaikan pesan atau ide dengan lebih mudah kepada orang lain. Tujuan sebenarnya dari pembuatan sebuah storyboard adalah sebagai berikut. Sebagai sebuah panduan untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah, mulai dari sutradara, produser, penulis cerita, kameramen, hingga fighting, untuk dapat memvisualisasikan ide yang dirancang oleh pembuat film. Sebuah alat untuk dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam suatu film. Untuk dapat menjelaskan alur atau jalannya narasi cerita. Berikut untuk menjelaskan proses pergantian perpindahan setiap frame atau elemen serta berperan dalam pengaturan waktu atau timing pada setiap sequence. Berikut cara membuat storyboard untuk video marketing. Yang
pertama menentukan ide, yang kedua membuat timeline video, yang ketiga membersihkan template, yang keempat mulai gambar ide Anda, yang kelima masukkan detail adegan, yang keenam lakukan tahap pengujian dan revisi. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat dideskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Fungsi dari use case diagram sebagai berikut. Berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang berikut mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Berikut sebagai break atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Yang berikut manfaat dari use case diantaranya: menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Berikut komponen-komponen pada use case diagram diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi, fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Yang berikut, aktor. Peran aktor sangat penting, tentunya menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Yang berikut, use case. Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Yang berikut, simbol-simbol pada use case diagram seperti berikut. Yang tadi, simbol user, keterangan aktor mewakili peran orang sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Contohnya pada pembayaran OVO. OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau OVO Cash, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat atau OVO Point. Use case OVO pada gambar berikut. User, orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi. Register, langkah pertama yang dilakukan oleh user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO. Login, setelah mendapatkan akun, user harus login agar mendapatkan akses. Pop-up, yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Transfer, untuk mengirim saldo dari aplikasi OVO. Payment, ketika user memiliki payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Berikut activity diagram. Dalam bahasa Indonesia, diagram aktivitas yaitu diagram yang dapat memodalkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Tuntutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Contoh activity diagram sistem persediaan obat. Administrator login, user login dan memverifikasi, lalu menampilkan menu utama, pilih menu obat
masuk, input data obat masuk yang tadi, dan menampilkan data tersimpan di database. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.